Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video mengenai review media pembelajaran jarak jauh yang kekinian dengan anggota kelompok Bevina Audrey Renalda dengan NIM 1903020408, Afifa Aulia 1903020419, dan Martika Putri Asyafa 190302040446. Dalam review ini terdapat beberapa platform yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Di antaranya ada Google for Education, Microsoft Office 365, Zenius, Ruang Guru, Kuiper, Cisco WebEx, Rumah Belajar, Sekolahmu, Kelas Pintar, Indonesia X, Meja Kita, dan I Can Do. Platform yang pertama yaitu Google for Education. Google Suite for Education adalah sebuah produk dari Google berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud untuk sekolah dan lembaga pendidikan termasuk staf, guru, dan juga siswa untuk memudahkan siswa belajar mengajar yang lebih baik. Layanan Google Suite for Education telah digunakan banyak institusi pendidikan, mulai dari yang kecil hingga sekelas universitas negeri yang besar telah menggunakan layanan Collaboration Suite Google ini. Google Suite for Education adalah sebuah layanan Google berbasis cloud untuk lembaga-lembaga pendidikan, yaitu seputar pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di Google, baik dari manajemen akun, manajemen penjadwalan, Google Drive, perangkat-perangkat kolaborasi lainnya, hingga mail. Berikut ini beberapa kelebihan Google Suite for Education. Yang pertama, kolaborasi data. Kemudahan dalam berkolaborasi dalam hal membuat, mengubah berbagai data secara real-time. Semua orang dapat membuka satu laman yang sama dan jika ada perubahan maka file tersimpan secara otomatis di cloud. Kelebihan yang kedua yaitu mobile friendly. Google for Education dapat digunakan di perangkat apa saja. Dalam layanan ini, Anda dapat membukanya dari laptop, tablet, maupun handphone dan tetap mudah karena layanan ini telah diatur cocok dengan semua perangkat sehingga tidak mengalami kesulitan apapun dan pastinya dan dapat dibuka kapan saja dan di mana saja. Kelebihan yang ketiga yaitu gratis. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk Google Suite for Education sama sekali karena memang layanan ini gratis. Kemudian terdapat beberapa fitur Google Suite for Education. Yang pertama yaitu Google Classroom atau Google Class. Google Class merupakan perangkat utama dari Google Suite for Education di mana perangkat ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh guru dan murid untuk mengatur kegiatan kelas seperti membuat kelas, mengirim tugas ke seluruh siswa, mengirim saran dan yang paling penting semuanya dilakukan dalam satu tempat. Fitur yang kedua yaitu Gmail. Dengan Google Suite for Education, Anda akan mendapat fasilitas email dari Google termasuk 30 GB storage, lalu perlindungan data yang sangat aman dari Google. Kemudian, Google Drive. Google juga menyediakan tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan Anda. Laptop atau komputer Anda tidak akan kehabisan memori karena terlalu banyak data yang disimpan karena dengan Google Drive, semua data akan disimpan di penyimpanan milik Google yang keamanannya pun sangat terjaga dan terjamin. Kemudian kalender. Dalam G Suite for Education kalender yang disediakan bukan hanya untuk menunjang tanggal, bulan, dan tahun. Banyak sekali kemudahan yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan Anda, yaitu mengatur jadwal meeting, lalu dengan mengundang peserta meeting maka semua guru yang diundang akan menerima email undangan sehingga Anda tidak perlu lagi menghubungi satu persatu. Kemudian ada Hangout. Google Hangout adalah fasilitas dari Google untuk melakukan chat, video call, atau video call secara grup. Sehingga ketika Anda sebagai guru sedang berada di luar kota dan perlu mengadakan meeting cukup menggunakan Hangout maka meeting sudah bisa dilakukan. Kemudian Google Office
yaitu dokumen, spreadsheet, dan slide. Yang membedakan Google Office dengan produk yang selama ini kita gunakan adalah dapat dilakukan dengan berkolaborasi. Maksudnya, misalkan ada tugas sekolah yang dilakukan secara berkelompok, maka cukup buat satu file baru lalu undang semua anggota kelompok, maka secara bersamaan mereka semua dapat langsung mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, Google Site. Google Site merupakan fasilitas dari Google Suite for Education untuk membuat website sekolah Anda. Anda dapat mengatur isi kontennya, menunya, dan desainnya dengan keinginan Anda sendiri. Yang terakhir adalah Google Vault. Google Vault berfungsi untuk mengarsipkan semua data Anda seperti email, G Drive, chat, dan lainnya sehingga Anda tidak perlu merasa khawatir jika ada kehilangan data dan sebagainya karena Google Vault dapat menyimpan data Anda. Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 adalah aplikasi besutan Microsoft yang diciptakan satu paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk memberikan segala kemudahan para pengguna dalam mengakses informasi secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Bahkan, penggunanya juga dapat menyimpan hasil kerjanya di cloud dan dapat juga di-share ke pengguna lainnya. Kelebihan Office 365 yaitu Easy Collaboration. Berguna untuk melakukan kolaborasi dengan mudah antar pengguna yang sudah menjadi teman, mulai dari mengerjakan tugas atau melakukan komunikasi membahas suatu pekerjaan. Kemudian, Document Fidelity. Fitur ini berguna untuk melakukan penyimpanan dokumen dengan mudah dengan dukungan layanan cloud sehingga dokumen yang disimpan dapat diakses dimanapun tanpa takut kehilangan dokumen meski tanpa media penyimpanan. Kemudian Familiar Tools. Microsoft Office 365 menggunakan tools yang familiar pengguna. Meski programnya sudah di-upgrade, namun tombol atau toolsnya masih sama saja seperti Microsoft versi sebelumnya, sehingga pengguna tidak kesulitan menggunakan Office 365. Bahkan, terkesan program ini mudah diakses. Kemudian, Significant Savings. Fungsinya adalah sebagai solusi perangkat keras yang hemat biaya, hemat energi, dan mudah dikembangkan secara relevan. Namun sayangnya, Microsoft Office 365 tidak seutuhnya gratis. Dengan membayar 119.999 per bulannya, Anda dapat mendapatkan semua kelebihan Office 365 atau 1.199,99 per tahunnya. Fitur Microsoft Office 365. Microsoft Office Professional Plus, paket original pada Office 365 yang merupakan program Office seperti Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, dan lain-lain. Kemudian, Exchange Online. Exchange Online adalah bagian dari paket program Office 365 yang digunakan sebagai tempat pertukaran informasi. Program ini memiliki kapasitas ruang penyimpanan sebesar 50 GB yang memungkinkan dapat diisi untuk menyimpan hasil kerja. Bahkan, hasil kerja ini bisa diakses dengan mudah secara fleksibel. Fitur selanjutnya yaitu Link Online. Link Online merupakan program Office 365 yang berguna untuk melakukan komunikasi antar pengguna dengan menyimpan kontak pengguna. Pada program ini, digunakan untuk bertukar informasi dan berbagi informasi maupun hasil kerja antar pengguna. Selanjutnya yaitu SharePoint Online. SharePoint Online adalah program Office 365 yang digunakan sebagai wadah untuk mengerjakan suatu acara bersama-sama dengan pengguna lain dan melakukan share dengan mudah antar pengguna. Bahkan, hasil kerja ini bisa diakses dimanapun Anda berada dengan mudah. Kemudian Office 365 Home. Pembaruan langganan otomatis 1 tahun untuk 5 PC, 5 tablet termasuk iPad, Android atau Windows. Versi penuh dan terinstall yaitu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan lainnya. Penyimpanan cloud pada Microsoft Office 365 yaitu 1 TB.
Platform selanjutnya yaitu Zenius. Zenius merupakan salah satu aplikasi bimbel online yang menyediakan berbagai materi serta soal. Di Zenius App terdiri 80.000 lebih video pembelajaran dan ratusan ribu soal latihan yang bisa didownload beserta pembahasannya dari semua jenjang dan kurikulum terbaru. Selain itu, pengguna juga bisa mengakses materi pelajaran dari jurusan lain secara mudah. Zenius diperuntukkan bagi pengguna tanpa harus berlangganan. Program ini terdiri dari video materi serta kumpulan soal dan kunci jawaban dari kelas 1 sekolah dasar hingga 12 SMA. Penggunaan Zenius sangat mudah serta murah. Rata-rata data yang dihabiskan dalam pembelajaran yaitu 20 MB. Zenius App memiliki materi yang lengkap, praktis, dan terjangkau. Lengkap maksudnya tersedia materi pelajaran dari kelas 1 sekolah dasar hingga 12 sekolah menengah atas, sesuai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Selain itu, ada materi dan soal ujian sekolah, ujian nasional, dan seleksi masuk perguruan tinggi. Selain itu, siswa dapat mengakses materi belajar lengkap untuk persiapan UNBK, UTBK, SPMB STAN, SIMAK UI, dan UTUL UGM. Konten-konten yang disediakan pada program ini dapat diakses secara gratis. Platform selanjutnya yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur untuk mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi mobile. Ruang Guru dapat diakses oleh pelajar mulai dari kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 SMA. Fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru terkualifikasi, dilengkapi oleh animasi yang memperjelas materi yang disampaikan. Poin utama dari animasi tersebut adalah ilustrasi beranimasi yang sangat membantu dalam pembelajaran, terutama untuk pelajaran matematika dan pelajaran rumit lainnya. Materi yang disajikan dalam video singkat namun sangat jelas. Tidak hanya itu, setelah menjelaskan materi melalui video, Ruang Guru juga memberikan kuis singkat sebagai bentuk konfirmasi. Itu adalah salah satu poin penting yang hilang dari pembelajaran daring, konfirmasi dari guru. Kemudian, video dilengkapi dengan ilustrasi animasi, materi sesuai dengan kurikulum, terdapat daftar isi video yang dapat digunakan dengan mudah, dan terdapat soal latihan. Platform selanjutnya yaitu Kuiper. Kuiper School adalah learning management system tanpa biaya atau gratis yang disediakan Kuiper Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif online. Sama halnya seperti pembelajaran di sekolah, guru berperan sebagai fasilitator dalam mengelola materi, melaksanakan tes atau ujian, serta melihat perkembangan siswa. Siswa pun dapat dengan mudah mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, hingga ujian secara online. Kuiper School dapat diakses untuk pelajar kelas 1 SD hingga 12 SMA. Berikut ini adalah 3 fitur atau portal utama Kuiper School, yaitu yang pertama, Q-Link atau portal guru. Portal ini diperuntukkan untuk membantu guru mengelola kelas dengan mengirimkan tugas dan materi yang akan diberikan kepada siswa. Selain itu, guru akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola nilai siswa, karena akan mendapatkan hasil pekerjaan siswa secara otomatis tanpa harus mengoreksi setiap jawaban secara manual. Kemudian ada Q-Create atau portal pembuatan konten. Masih diperuntukkan untuk guru, fitur ini memberikan keleluasaan kepada guru dalam hal pembuatan soal ataupun materi sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipublikasikan pada akun Kuiper pribadinya. Kemudian yang terakhir ada Q-Learn atau portal siswa. Berbeda dengan portal sebelumnya, portal Q-Learn diperuntukkan khusus untuk siswa mengerjakan tugas dan menerima materi yang telah diberikan oleh guru. Berikut ini adalah beberapa menu yang terdapat pada portal Kuiper. Yang pertama, pada portal siswa, terdapat beranda untuk menampilkan halaman muka, jumlah poin
berdasarkan tingkat keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dan jumlah benar dalam menjawab soal, dapat menentukan banyak poin yang terkumpul. Poin ini dapat ditukarkan dengan mengganti beberapa tema background dari akun Anda. Kemudian menu pesan. Menu untuk mengirimkan pesan kepada guru untuk keperluan bertanya dan berdiskusi. Kemudian profil. Profil ini berisi data dari profil Anda. Kemudian tema. Untuk mengganti tema atau background jika Anda sudah mempunyai poin yang cukup. Efek suara adalah menu untuk mengaktifkan dan mematikan suara saat mengerjakan soal. Kemudian menu keluar. Untuk keluar dari akun Anda. Kemudian tampilan aktivitas tema yang mengerjakan tugas di kelas. Tampilan tugas yang harus Anda kerjakan. Kemudian, pada portal guru terdapat beranda untuk menampilkan beranda atau halaman utama pada akun guru. Kemudian terdapat menu guru. Menu guru berisikan tentang nama-nama guru yang bergabung menggunakan Kuiper School di sekolah Bapak atau Ibu guru. Kemudian, menu sekolah. Menu ini berisi data tentang sekolah seperti nama sekolah, alamat, dan sebagainya. Kemudian terdapat menu statistik. Menu ini menampilkan aktivitas dari siswa yang aktif menggunakan Kuiper di sekolah yang bersangkutan. Kemudian, nama profil akun. Menu ini terdapat nama akun guru pada Kuiper. Kemudian pesan. Fitur ini untuk mengirimkan pesan antar pengguna Kuiper baik sesama guru maupun kepada siswa yang ada di sekolah. Kemudian menu kabar Kuiper. Menu ini berisi tentang informasi terbaru dari Kuiper School seperti kegiatan event, informasi fitur terbaru, dan lain-lain. Kemudian ada menu. Menu untuk mengakses beberapa fasilitas dari Kuiper. Platform selanjutnya yaitu Cisco WebEx. Cisco WebEx merupakan aplikasi video conference yang memungkinkan komunikasi dengan menggunakan perangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan PC tablet selama masih ada dalam jangkauan jaringan internet. WebEx mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan di layar komputer. Beberapa produk dari Cisco WebEx Meeting antara lain adalah konferensi video, kolaborasi tim yang membantu koordinasi pekerjaan lebih baik, dan manajemen acara secara online untuk mengadakan webinar yang interaktif dan menyenangkan. Ada pula produk lain seperti cloud calling yang mempermudah pengguna menerima telepon di semua perangkat. Kemudian ada online training management dan remote support management. Selain itu, Cisco WebEx juga menyediakan ruang kelas digital berbasis messaging, sehingga guru dan murid dapat tetap berdiskusi dan berbagi materi melalui fitur grup chat di Cisco WebEx Teams yang disediakan. Guru akan mengajar seperti biasa melalui video, termasuk berbagi konten presentasi dan berinteraksi dengan papan tulis digital melalui layar komputer atau smartphone. Berikut ini beberapa fitur Cisco WebEx yang dapat dilakukan dengan mudah. Yang pertama, kemudahan bergabung dalam rapat hingga acara apapun. Kemudian dapat menggunakan perintah suara handsfree dengan Google Assistant dan Google Home Hub, dapat bergabung langsung dari kalender atau widget yang dapat disesuaikan. Kemudian dapat melakukan penjadwalan rapat atau pemutaran rekaman langsung dari aplikasi. Kemudian dapat mengatur tata letak video sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan yang terakhir, dapat membagikan layar kepada orang-orang saat panggilan video atau sering juga disebut dengan share screen. Kemudian ada Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan hasil pengembangan portal oleh Kemendikbud berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan dapat menggunakan platform ini sebagai sumber media pembelajaran. Pada menu fitur utama terdapat 8 kelompok konten, yaitu sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal,
laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya. Sedangkan pada menu fitur pendukung terdapat 3 kelompok konten, yaitu karya guru, karya komunitas, serta karya bahasa dan sastra. Ada pula materi pembelajaran yang terhimpun dalam fitur pendukung. Rumah Belajar juga memberikan layanan ketersediaan sumber media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar interaktif yang dilengkapi dengan media pendukung gambar, animasi, video, dan simulasi, serta dalam bentuk buku digital. Konten-konten yang ada pada Rumah Belajar disediakan untuk berbagai tujuan, agar pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara komprehensif. Selanjutnya, bank soal berisi kumpulan soal-soal, latihan atau tes, juga karya guru dan karya komunitas yang dapat memberikan kesempatan pendidik mengunggah karya terbaiknya. Dalam fitur ini, pendidik bisa berbagi informasi atau ilmu dengan yang lain, seperti dengan siswa. Fitur yang lain yakni kelas maya. Kelas maya memberi layanan pendidik dan peserta didik menyelenggarakan kegiatan e-learning atau pembelajaran secara daring kapan saja dan di mana saja. Adapun laboratorium maya dapat digunakan peserta didik dan pendidik melakukan percobaan di laboratorium secara virtual. Platform selanjutnya adalah Sekolahmu. Sekolahmu adalah platform yang menggunakan sistem blended learning. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang fleksibel dan personal. Platform ini menyediakan beragam materi pembelajaran yang disusun dengan melibatkan beberapa instansi pendidikan yang dapat diakses melalui situs resmi maupun aplikasi. Sekolahmu hadir untuk menghadirkan beragam program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya. Mulai dari kebutuhan pendampingan belajar secara online, meningkatkan kemampuan belajar untuk daya saing, dan memenuhi kebutuhan potensi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pada program belajar tanpa batas, Sekolahmu menyediakan live streaming mata pembelajaran dengan jenjang yang telah disediakan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pada saat ini, Sekolahmu tengah membuka semua materi pembelajaran secara gratis seiring kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah di tengah wabah corona. Dalam situs Sekolahmu juga terdapat sesi sekolah online gratis dengan format live streaming melalui YouTube yang dipandu oleh guru dari berbagai sekolah. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Sekolahmu. Yang pertama, Tanyamu. Fitur ini memungkinkan siswa bertanya berbagai latihan soal atas tugas rumah sehingga tidak akan lagi merasa kesulitan dalam belajar. Fitur yang kedua yaitu Ujianmu. Memungkinkan siswa memperoleh pemahaman belajar yang lebih terstruktur dan menghadapi berbagai ujian pendidikan. Sehingga siswa akan memiliki guru yang selalu mendampingi proses belajar secara intensif hingga siswa paham. Kemudian ada fitur Kelasmu yang membuat kegiatan belajar berbagi hal untuk meraih impian jadi hal yang menyenangkan dilakukan. Siswa bisa tentukan sendiri jadwal dan lokasi kelas di mana ia akan belajar, tanpa mengkhawatirkan mengganggu aktivitas rutin yang ia kerjakan. Kemudian ada fitur Karirmu. Fitur ini memberikan siswa kendali atas profesi yang ingin ia raih melalui proses magang, bersertifikasi, dan interaksi langsung dengan sang pakar. Karirmu membuat proses magang lebih praktis dan cepat tanpa melalui proses administrasi yang rumit. Platform selanjutnya yaitu Kelas Pintar. Kelas Pintar merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT Extramarks Education Indonesia. Aplikasi ini didesain untuk menguatkan dan mensinergikan peran guru, sekolah, dan orang tua dalam proses belajar mengajar jarak jauh melalui platform yang terintegrasi. Kelas Pintar memberikan akses gratis selama sebulan untuk guru dan siswa di seluruh Indonesia. Kelas Pintar menyediakan beragam materi ajar untuk para siswa. Terdapat juga fitur-fitur lainnya, seperti fitur asesmen yang memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan murid secara online. Kemudian,
fitur tanya yang bisa digunakan siswa untuk bertanya kepada guru secara online mengenai materi ajar atau soal. Fitur ini akan difasilitasi oleh guru ahli dari masing-masing bidang pendidikan yang khusus untuk menjawab pertanyaan siswa. Guru ahli juga memastikan setiap jawaban yang tepat dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Tujuannya adalah agar setiap siswa mendapatkan jawaban yang benar cepat dari pertanyaannya. Platform selanjutnya yaitu Indonesia X. Indonesia X merupakan cara belajar baru dan menyenangkan di Indonesia, yaitu melalui MOOC atau Massive Open Online Course, atau kursus online terbuka besar-besaran atau dari universitas dan institusi terbaik. Seluruh MOOC dapat diikuti secara gratis, kapan saja oleh siapa saja yang terhubung dengan internet dan mendaftarkan di website www.indonesiax.co.id. MOOC yang disediakan tak terbatas pada topik akademis, namun juga berbagai topik keterampilan. Fitur aplikasi ini yaitu menonton berbagai video kursus di handphone, mengunduh video kursus dan menyimpannya di handphone, melihat info dan materi kursus termasuk handbook kursus, kemudian mengikuti forum diskusi, mengikuti tes dan ujian akhir, dan yang terakhir sharing kursus ke teman atau kerabat. Platform selanjutnya yaitu Meja Kita. Meja Kita adalah sebuah platform pendidikan berbasis peer-to-peer dengan fungsi yang beragam untuk menunjang proses pendidikan, khususnya untuk siswa di Indonesia. Dengan moto dari siswa untuk siswa, Meja Kita mendorong interaksi antar siswa untuk saling berbagi dan berdiskusi menggunakan fitur-fitur yang disediakan. Platform diskusi antar siswa secara digital melalui aplikasi baik di Android maupun iOS. Fitur pada platform ini tidak semuanya gratis. Meja Kita memiliki beberapa fitur yaitu diskusi PR, berbagi catatan, latihan soal, materi belajar, belajar bersama, dan rumus. Untuk fitur diskusi PR, user Meja Kita cukup merogoh kocek maksimal Rp3.000 untuk satu soal dengan 4 subbab pertanyaan. Sedangkan fitur berbagi catatan, siswa hanya perlu membayar Rp1.000 saja untuk tiap catatan. Meja Kita menyediakan materi pembelajaran dari SD hingga SMA yang gratis dan cukup lengkap. Serta terdapat ribuan catatan yang sudah diunggah oleh murid-murid di komunitas pelajar di seluruh Indonesia. Meja Kita mendukung siswa yang harus belajar di rumah untuk tetap dapat berdiskusi PR, soal dan tugas, serta berbagi catatan dan materi pembelajaran lainnya. Meja Kita dapat diakses melalui link https://mejakita.com. Platform selanjutnya yaitu iCanDo. iCanDo merupakan aplikasi pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 13 revisi yang dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan mini games yang akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak di jenjang PAUD. iCanDo yang dikembangkan berbasis game-based education sehingga cocok untuk anak usia dini ini bisa didapatkan secara gratis di Google Play Store. Konten di dalamnya berfokus untuk membekali anak dengan keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan budi pekerti yang selaras dengan kurikulum 2013 serta dikembangkan dengan teknologi terkini seperti voice recognition dan handwritten recognition. Orang tua juga bisa monitor perkembangan belajar anaknya dengan bantuan karakter interaktif yang ada di dalam aplikasi, yaitu Pak Ken. Sesuai dengan namanya, iCanDo merilis complete versionnya. Syaiful Lokan bersama dengan tim juga merilis aplikasi iCanDo Guru. Pada aplikasi ini, para guru tidak akan kerepotan dan kewalahan lagi dalam mengurus administrasi sekolah. Melalui iCanDo Guru, para pendidik tingkat dasar khususnya PAUD bisa melakukan inovasi pembelajaran di kelas tanpa memikirkan kelengkapan administrasi sekolah. iCanDo juga merilis aplikasi iCanDo Orang Tua.
Aplikasi ini bisa memudahkan orang tua untuk memonitor perkembangan anaknya secara mudah dengan bantuan aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi Icon orang tua, diharapkan bisa mengakomodasi terjadinya interaksi positif khususnya antara orang tua dan anak. Terima kasih karena telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga review ini membantu Anda dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.